Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Hadat Adipurwa dengan NIM 2101523 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu konsep pertidaksamaan linier satu variabel? Jika banyak yang belum tahu, mohon simak aku baik-baik ya. Yang pertama kita akan bahas adalah menemukan pertidaksamaan linier satu variabel. Maka dari itu, di sini aku akan memberikan beberapa contoh pertidaksamaan untuk kita bahas apakah ini termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel atau bukan. Contoh yang pertama ada 3x kurang dari 6. Nah, menurut teman-teman, 3x kurang dari 6 ini termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel atau bukan? Wah, ternyata 3x kurang dari 6 termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Dikarenakan pada pertidaksamaan tersebut hanya memuat satu variabel yaitu x. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada 4x ditambah 8 lebih dari 0. Nah, menurut teman-teman, apakah pertidaksamaan yang kedua ini juga termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel? Jawabannya iya, karena pada pertidaksamaan yang kedua ini juga hanya memuat satu variabel, yaitu hanya x. Lalu selanjutnya kita lihat ada 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, menurut teman-teman, apakah pertidaksamaan yang ini termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel juga? Not, ternyata bukan. Ya, bisa kita lihat pada pertidaksamaan kali ini memuat dua variabel yang berbeda, yaitu x dan y. Maka dari itu, pertidaksamaan 2x ditambah 3y lebih besar dari 6 tidak termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya ada 6x min 8 kurang dari sama dengan 3x plus 4. Nah, menurut teman-teman, apakah pertidaksamaan yang ini termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel atau bukan? Wah, ternyata pertidaksamaan tersebut masih termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel loh. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kan, mengapa demikian? Padahal secara sekilas terdapat dua variabel di pertidaksamaan tersebut. Jawabannya, karena meskipun terlihat ada dua variabel di pertidaksamaan tersebut, satu hal yang mungkin teman-teman kurang sadari bahwa di pertidaksamaan tersebut, kedua variabel itu termasuk ke dalam satu variabel yang sama, yaitu sama-sama x. Jadi, pertidaksamaan tersebut masihlah termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Lalu contoh yang terakhir nih, ada x kuadrat plus 4 lebih dari 0. Nah, menurut kalian pertidaksamaan terakhir ini termasuk ke pertidaksamaan linier satu variabel atau bukan nih? Jawabannya tentu saja bukan ya. Karena meskipun terlihat bahwa di pertidaksamaan tersebut hanya memuat satu variabel, tetapi satu hal yang dapat kita lihat dengan lebih jelas bahwa pertidaksamaan tersebut adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi, pertidaksamaan tersebut bukanlah termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Dari beberapa contoh pertidaksamaan yang telah kita bahas tadi, dapat diketahui bahwa pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu yang menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, dan mempunyai bentuk baku berbentuk AX plus B kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan C. Nah, sudah selesai nih teman-teman pembahasan kita terkait menemukan pertidaksamaan linier satu variabel. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk. Topik yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel.
Sebelum kita bahas lebih lanjut, karena untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, kita akan lebih sering menggunakan garis bilangan. Aku ingin memberitahu terlebih dahulu nih terkait perbedaan antara bulatan yang terisi penuh dengan bulatan yang kosong. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum nih apa perbedaannya? Perbedaan antara bulatan yang kosong dan bulatan yang terisi penuh dapat dilihat dari tanda pertidaksamaan yang digunakan. Jika tandanya adalah lebih dari dan kurang dari, maka yang kita gunakan adalah bulatan yang kosong. Sedangkan jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka bulatan yang kita gunakan adalah bulatan yang terisi penuh. Untuk membahas lebih lanjut, di sini aku mempunyai beberapa contoh garis bilangan yang akan kita bahas. Pada garis bilangan yang pertama, terlihat bahwa bulatannya terletak di negatif 2 ke arah kanan dan bulatannya terisi penuh. Nah, teman-teman udah tahu belum cara membaca garis bilangan ini seperti apa dan himpunan penyelesaiannya apa? Nah, cara membaca garis bilangan tersebut adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 dan himpunan penyelesaiannya adalah X untuk setiap X lebih dari sama dengan negatif 2. Pada garis bilangan yang kedua, terlihat sekilas bahwa garis bilangannya sama seperti garis bilangan yang pertama. Bulatannya terletak di negatif 2 dan ke arah kanan. Namun, jika kita lihat lebih teliti lagi, terdapat perbedaan pada bulatannya. Pada garis bilangan yang pertama, bulatannya terisi penuh, sedangkan pada garis bilangan yang kedua, bulatannya kosong. Nah, teman-teman, apakah bisa membacanya dan menentukan himpunan penyelesaiannya? Cara membaca garis bilangan yang kedua ini kurang lebih sama seperti cara kita membaca garis bilangan yang pertama. Perbedaannya hanya terletak di tanda pertidaksamaan yang digunakan. Jadi dapat kita baca bahwa garis bilangan yang kedua ini adalah X lebih dari negatif 2 dan himpunan penyelesaiannya adalah X untuk setiap X lebih dari negatif 2. Next, garis bilangan yang ketiga. Nah, pada garis bilangan yang ketiga ini terdapat satu perbedaan yang cukup mencolok nih teman-teman jika dibandingkan dengan dua garis bilangan sebelumnya. Ya, betul sekali, yaitu arahnya. Jika kedua garis bilangan sebelumnya arahnya itu ke arah kanan, pada garis bilangan yang ketiga ini arahnya adalah ke kiri. Nah, teman-teman, apakah ada yang bisa membacanya dan bisa menentukan himpunan penyelesaiannya? Nah, ternyata cara membacanya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 dan himpunan penyelesaiannya adalah X untuk setiap X kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, garis bilangan yang terakhir nih, kira-kira bagaimana cara membacanya dan seperti apa himpunan penyelesaiannya ya? Cara membacanya adalah X kurang dari negatif 2 dan himpunan penyelesaiannya adalah X untuk setiap X kurang dari negatif 2. Yeay, pembahasan terkait pertidaksamaan linear satu variabel sudah selesai. Mari kita masuk ke contoh soal. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah menyelesaikan persoalan terkait pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, langsung saja kita bahas yuk contoh soalnya. Adi membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Berapa lembar kertas yang akan Adi butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Apakah cukup hanya 2 lembar? Sebelum kita mencari penyelesaian dari persoalan tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu soalnya agar kita bisa mendapatkan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel yang kita butuhkan. Yang pertama kita bisa ambil dari soal tersebut adalah Adi membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Paling sedikit 3, berarti bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, paling sedikit ini bisa kita lambangkan lebih dari sama dengan.
Lalu, berapa lembar kertas yang akan Adi butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Apakah cukup hanya 2 lembar? Nah, terkait berapa lembar kertas yang akan Adi butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika, ya sudah jelas jawabannya 3, 4, 5 atau seterusnya. Dan apakah cukup hanya 2 lembar? Jawabannya tidak, karena 2 itu kurang dari 3. Jadi pertanyaan apakah cukup hanya 2 lembar? Jawabannya tidak cukup. Nah, setelah kita mengetahui berapa paling sedikit lembar kertas yang dibutuhkan Adi untuk mengerjakan tugas matematika, maka kita bisa membuat garis bilangan dan menentukan himpunan penyelesaiannya. Karena lembar kertas yang digunakan Adi untuk mengerjakan tugas matematika adalah 3, 4, 5, dan seterusnya, maka garis bilangannya adalah seperti ini, dengan bulatan yang terisi penuh yang terletak di angka 3 dan arahnya ke arah kanan. Yang dibaca X lebih dari sama dengan 3. Dan himpunan penyelesaiannya adalah X untuk setiap X lebih dari sama dengan 3. Yeay, kita telah berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Kira-kira selanjutnya kita akan membahas apa nih teman-teman? Apakah ada yang bisa menebaknya? Jika teman-teman sudah penasaran, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, ternyata pembahasan kita terkait konsep pertidaksamaan linear satu variabel telah usai teman-teman. Aku harap video pembahasan tentang konsep pertidaksamaan linear satu variabel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita berpisah, aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, dikarenakan kekurangan ataupun kesalahan yang aku perbuat, baik berupa perkataan, penampilan, suara, animasi, ataupun yang lainnya. Aku mohon kalian membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untukku. Lalu aku juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video animasi ini sampai akhir. Baiklah, aku cukupkan. Sekian dari aku, Hadat Adipurwa dengan NIM 2101523. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.